Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini, buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Pimpin kami supaya kami akan mengerti kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pelajaran kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 24. Nanti adik-adik dibaca semua ya ayatnya. Nah, di sini saya akan membacakan ayat yang ke-8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah adik-adik, latar belakang dari ayat ini yaitu adanya situasi dan kondisi bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan, sehingga bangsa Israel mengalami kelaparan. Pada ayat 7 diceritakan sungai-sungai mengering, tidak ada airnya sama sekali. Nah, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke seorang janda di Sarfat yang masih wilayah Sidon. Nah, sesampainya di Sarfat, Nabi Elia meminta minum dan meminta dibuatkan sepotong roti baginya. Tetapi janda di Sarfat tersebut mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku kecuali selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan diketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah makannya kami akan mati. Nah, janda tersebut hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah, jika tepung ini dimasak dan dimakan pada hari itu, dia akan mati. Karena apa? Karena sudah tidak ada makanan lagi buat janda tersebut. Maka dari itu janda tersebut sebetulnya sempat tidak ingin memberikannya kepada Elia. Nah, tetapi Nabi Elia tetap meminta janda itu untuk membuatkan roti. Nah, lalu Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang dan perbuatlah seperti perkataanku, tetapi buatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu dan bawalah kepadaku. Kemudian buatlah bagi anakmu, sebab begini firman Tuhan Allah Israel. Di ayat ke-14 ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, bagaimana dengan sikap janda tersebut setelah diperintahkan Elia untuk membuatkan rotinya? Nah, janda tersebut apabila dia melakukan perintah Nabi Elia, dijelaskan bahwa sikap yang dilakukan janda Sarfat sehingga Tuhan memelihara janda Sarfat dengan sempurna. Nah, janda Sarfat ini taat akan firman Tuhan. Nah, inilah sikap pertamanya yang dilakukan janda Sarfat, yaitu taat akan firman Tuhan. Di dalam ayat ke-15 dijelaskan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti perkataan Elia. Karena ketaatannya akan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elia, maka ia dan perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari, dan Tuhan terus memelihara dengan sempurna. Dari tepung yang hanya segenggam dan minyak yang sedikit, ternyata mereka masih bisa makan sampai berhari-hari. Inilah
salah satu mukjizat yang diberikan Tuhan, di mana tepung dan minyak itu tidak ada habis-habisnya. Dan yang kedua, janda Sarfat percaya akan firman Tuhan. Nah, sikap yang kedua yang dilakukan janda Sarfat yaitu percaya akan firman Tuhan. Karena percaya akan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elia, maka janda itu melakukan seperti firman yang disampaikan Nabi Elia di ayat yang 16, yaitu akibatnya tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang dikatakannya dengan perantara Elia. Sungguh luar biasa ya, pemeliharaan Tuhan. Mukjizat terjadi, tepung dan minyak tidak pernah habis. Apakah mukjizatnya hanya sampai di sini? Tidak. Ternyata anak dari janda Sarfat itu juga mengalami sakit dan sudah tidak bernapas atau sudah mati. Tetapi Elia meminta kepada janda itu untuk membawa anaknya ke atas. Dan di situ didoakan oleh Elia, dan akhirnya mukjizat kembali terjadi di dalam rumah janda tersebut, di mana anak dari janda tersebut sembuh dan boleh hidup kembali. Nah, inilah mukjizat selanjutnya yang berturut-turut Tuhan berikan kepada janda Sarfat ini. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kesimpulan dari cerita Alkitab kita pada hari ini ialah jelas bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita, dan Tuhan menginginkan kita orang percaya belajar dari janda Sarfat, yaitu taat dan percaya akan firman-Nya. Ketika kita hanya memiliki sedikit tapi Tuhan ingin memintanya, hendaklah kita harusnya memberi dengan sepenuh hati. Kalau kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, apapun yang kita punya, Tuhan tidak menilai besar kecilnya, tetapi Tuhan menilai ketulusan hati kita dalam memberi. Maka Tuhan akan memberikan mukjizatnya kepada kita, dan Tuhan akan terus memeliharanya. Tapi kuncinya kita harus taat akan firman Tuhan dan kita harus percaya akan firman Tuhan. Maka mukjizat itu akan terjadi. Nah, adik-adik, sampai di sini ya pelajaran firman kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami diajar Tuhan untuk taat dan percaya akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak yang akan memulai aktivitasnya pada hari ini, baik mereka yang akan bersekolah maupun yang belum bersekolah. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan dapat beraktivitas secara luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati.